Kakak melatih adik Sekar. Sejak kecil, Sekar selalu menjadi anak yang sederhana dan penurut. Ia tumbuh dengan hati yang lembut, selalu menolong orang lain. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang susah, Melati kakaknya sejak dulu lebih pandai bersilat lidah. Apapun yang terjadi, ia selalu tahu cara memanfaatkan keadaan demi dirinya sendiri. Ketika dewasa, jalan hidup mereka semakin berbeda. Melati menikah dengan seorang pria kaya raya. Hidupnya penuh kemewahan. Sedangkan Sekar menikah dengan buruh harian. Rumahnya kecil, bocor ketika hujan, dan dapurnya sering kosong. Namun meski miskin, Sekar tak pernah mengeluh. Ia masih berbagi senyum kepada tetangga, bahkan sering memberi nasi bungkus kepada pengemis yang lewat. Sekecil apapun yang kita punya, kalau dibagi, Tuhan pasti menambah berkah. Begitu katanya sambil tersenyum. Melati sering datang berkunjung. Bukannya memberi ketulusan, ia justru melihat kelemahan adiknya sebagai kesempatan. Sekar, aku bisa bantu bayar hutangmu, tapi kamu harus tanda tangan surat ini. Hanya formalitas, tak usah khawatir, ucapnya dengan nada manis. Sekar percaya. Dengan tulus ia menandatangani tanpa membaca detailnya. Ia selalu yakin, kakak sendiri tak mungkin menjebak. Namun hari-hari berikutnya, penagih hutang mulai berdatangan. Ternyata surat itu adalah perjanjian hutang besar atas nama Sekar, untuk menutupi bisnis suami Melati yang hampir bangkrut. Sekar terguncang, tapi ia tidak marah. Ia hanya menangis pelan lalu berdoa. Ya Tuhan, mungkin Kak Melati sedang sulit. Aku hanya berharap dia bahagia. Melati tetap hidup mewah. Ia pura-pura tak tahu saat rumah adiknya digedor-gedor penagih. Kalau kamu susah itu salahmu sendiri, Dik. Katanya suatu hari membuat hati Sekar semakin teriris. Tahun-tahun berjalan, Sekar makin terhimpit oleh hutang. Tubuhnya makin kurus hingga akhirnya ia jatuh sakit keras. Diranjang sederhana dengan tubuh lemah, Sekar menggenggam tangan anaknya. Air matanya menetes tapi bibirnya masih bergetar lembut. Anak-anakku, jangan benci Bibi Melati. Hidup ini singkat, kalau kalian simpan dendam, hati kalian akan ikut hancur. Maafkan dia, sama seperti ibu selalu memaafkannya. Itulah kata-kata terakhir sebelum napasnya terhenti. Ketika kabar itu sampai, Melati datang dengan mobil mewahnya. Ia berdiri kaku di depan jasad adiknya. Melihat wajah Sekar yang tenang dengan senyum tipis seolah masih hidup. Tiba-tiba seluruh luka, seluruh kebaikan adiknya terputar di kepalanya. Betapa Sekar tak pernah membalas keburukannya. Betapa Sekar selalu memaafkan. Air mata Melati jatuh deras. Ia meraih tangan dingin adiknya sambil berbisik. Sekar, aku yang menyakitimu. Tapi aku merasa aku yang paling menderita. Ternyata kaulah yang menanggung semuanya. Sementara aku hanya memikirkan diriku sendiri. Maafkan aku, Dek. Maafkan aku. Namun Sekar sudah pergi. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang